Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Entrepreneurial IT-Based University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Indah Rahmawati dengan NIM 20.05.52.0058. Saya dari kelas A1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah yang diampu oleh Bapak Arif Dwi Caksono. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai akad murabahah. Pokok pembahasannya, yang pertama, seputar akad murabahah. Yang kedua, jenis dan skema murabahah. Yang ketiga, objek jual beli akad murabahah. Dan yang terakhir, PSAK 102 mengenai akad murabahah. Langsung saja menuju materi pertama, yaitu akad murabahah. Definisi murabahah. Dalam ekonomi Islam, istilah penjualan secara umum dikenal dengan murabahah. Murabahah berasal dari kata bahasa Arab yaitu rib atau aribu yang berarti keuntungan, kelebihan, atau tambahan. Secara ekonominya, murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan mengungkapkan atau menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan juga pembeli. Jadi, yang membedakan akad ini dengan praktik penjualan konvensional adalah informasi yang diberikan kepada pembeli, di mana adanya keterbukaan antara penjual dan pembeli. Dengan kata lain, akad murabahah bisa terjadi jika transaksi penjualan dan pembelian memiliki margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi, pembeli berhak membatalkan jual beli jika pada akhirnya biaya yang ditawarkan oleh penjual tidak sesuai dengan keinginan. Pembayaran barang dalam akad ini bisa dilakukan secara tunai atau kredit sesuai dengan kesepakatan.
Penentuan harga pokok akad murabahah. Yang pertama, ada uang muka. Para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh atau jawaz. Oleh karena itu, LKS dibolehkan untuk meminta uang muka dalam akad pembiayaan murabahah kepada nasabah apabila mereka sepakat. Jumlah uang muka juga ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, uang muka nantinya akan menjadi bagian dari harga yang akan dibayarkan nasabah kepada LKS apabila akad murabahah terlaksana. Namun, apabila pembiayaan akad murabahah tidak jadi dilaksanakan karena dibatalkan oleh nasabah, uang muka nasabah tersebut akan digunakan oleh LKS untuk mengganti kerugian yang dialami atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam pengurusan pembiayaan akad murabahah. Yang kedua, potongan. Potongan diperbolehkan memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi akad murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Karena sistem pembayaran dalam akad murabahah pada lembaga keuangan syariah atau LKS pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah. Besar potongan yang diberikan pun sesuai dengan kebijakan lembaga keuangan syariah. Besar potongan dapat diberikan apabila nasabah telah melakukan pembayaran cicilan dengan tepat waktu, maka ia dapat diberi penghargaan dalam bentuk potongan. Sedangkan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan. Kemudian, yang ketiga ada tahapan pembiayaan murabahah. Yaitu yang pertama, nasabah datang kepada LKS dan mengajukan pemesanan atas barang yang diinginkan. Pada tahap ini, nasabah menandatangani surat promise to purchase atau janji jual beli kepada LKS yang intinya menyatakan bahwa jika LKS telah membeli barang tersebut dari pihak supplier, maka nasabah akan membelinya dari bank dengan perkiraan harga jual yang diketahui. Yang kedua, berdasarkan adanya pemesanan dan janji beli dari nasabah, LKS melakukan pembelian barang dari supplier. Apakah pembelian barang ini harus dilakukan oleh LKS sendiri ataukah boleh dengan mewakilkan kepada pihak lain termasuk nasabah? Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya nomor 4 tentang murabahah dan nomor 111 tentang akad jual beli murabahah membolehkan adanya pemberian kuasa dari LKS kepada pihak lainnya ataupun kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang dari supplier. Akan tetapi, dalam implementasinya sangat direkomendasikan kepada LKS untuk melakukan pembelian barang dari supplier secara langsung atau tanpa wakala. Kemudian yang ketiga, setelah pembelian barang dari supplier dilakukan, supplier harus terlebih dahulu menyerahkan barang yang telah dibeli oleh LKS kepada LKS, baik dalam bentuk serah terima fisik maupun serah terima penguasaan atas barang yang dibeli, secara terima atau secara hukumnya. Yang terakhir, selanjutnya LKS dan nasabah dapat melakukan akad jual beli murabahah dengan pembayaran secara cicilan. Poin yang kedua, jenis akad murabahah dan skema murabahah. Jenis akad murabahah. 1. Akad murabahah dengan pesanan. Pada murabahah jenis ini, penjual akan melakukan pembelian barang setelah ada pesanan yang berasal dari pembeli. Dalam hal tersebut, pesanan bisa bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang sudah dipesannya.
Apabila bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang sudah dipesannya dan tidak bisa untuk dibatalkan. Begitupun sebaliknya, jika pesanan tersebut bersifat tidak mengikat, maka pembeli bisa membatalkan untuk membeli barang yang sudah dipesannya tersebut. Dalam murabahah pesanan mengikat, apabila barang murabahah yang sudah dibeli oleh penjual dari produsen mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan ke pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan atau beban bagi penjual dan tentunya akan mengurangi akad. Yang kedua, akad murabahah tanpa pesanan. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang ke produsen tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Tentunya, murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat karena pada akad murabahah tanpa pesanan, barangnya belum ada, jadi tidak bersifat mengikat. Kemudian ada skema murabahah. Pada skema murabahah ini ada 3 pihak yang terlibat dalam transaksi ini. Yang pertama, pemesan atau nasabah. Yang kedua, penjual barang, contohnya dealer. Yang ketiga, lembaga keuangan atau bank. Kemudian, dalam akad ini ada 2 transaksi yang dilakukan. Yang pertama, akad jual beli antara nasabah dengan lembaga keuangan. Yang kedua, akad jual beli antara lembaga keuangan dengan penjual barang atau dealer. Maka, dari skema di samping, tahapan transaksi yang dilakukan bank syariah dalam murabahahnya adalah: yang pertama, nasabah mengajukan permohonan untuk pengadaan barang dan pihak bank melakukan observasi mengenai kelayakan nasabah. Selanjutnya, yang kedua, jika permohonan nasabah diterima, bank melakukan transaksi jual beli kredit dengan nasabah. Nasabah pun harus membayar DP terlebih dahulu. Selebihnya, sisanya dari perjanjian akad murabahah tersebut akan dibayar dengan cara dicicil selama rentan waktu yang ditetapkan di bank. Yang ketiga, bank membeli barang ke dealer secara tunai dan agar langsung diantar ke nasabah. Yang keempat, setelah barang dikirim, nasabah berkewajiban membayar cicilan kepada bank. Yang terakhir, bank mendapat keuntungan dari selisih antara harga dealer dengan harga nasabah. Catatan untuk murabahah bank syariah. Yang pertama, dalam jual beli murabahah tetap berlaku semua rukun dan syarat jual beli. Di antara syarat yang tidak diperhatikan bank adalah bahwa penjual harus memiliki barang yang dia jual atau mewakili pemilik barang, karena seseorang tidak boleh mentransaksikan milik orang lain. Yang kedua, apa yang dilakukan bank bukanlah jual beli salam, di mana penjual boleh mentransaksikan barang yang belum dia miliki. Oleh karena itu, ketika nasabah bayar DP, transaksi yang terjadi adalah jual beli utang dengan utang. Uangnya tidak tunai dan barangnya menyusul atau tidak tunai, karena bank belum beli barang sewaktu akad dengan nasabah. Dan jual beli utang dengan utang disebut juga bai kali atau. Yang kedua, ada skema murabahah lil amir bisiro. Pada skema ini yaitu, pertama, nasabah menyampaikan kebutuhan barang yang dia inginkan ke bank dengan kriteria tertentu. Bank melakukan uji kelayakan bagi nasabah, baik secara dokumen maupun yang sifatnya penilaian kejujuran. Yang kedua, bank mencarikan barang yang diinginkan nasabah
dan membelinya dengan tunai. Yang ketiga, dealer mengirim produk ke bank dan tanggung jawab terhadap resiko barang telah berpindah ke bank. Yang keempat, nasabah melakukan transaksi dengan bank untuk membeli barang yang telah dipesan secara kredit dengan harga sesuai kesepakatan. Yang kelima, bank menyerahkan barang itu dan nasabah membayar cicilan kepada bank. Untuk alur nomor 4, nasabah diberi kebebasan antara melanjutkan transaksi ataukah membatalkannya. Dan ketika nasabah membatalkannya, tidak disebut ikrar janji. Karena maksud janji beli dari nasabah adalah dia janji untuk beli jika barang dan harganya sesuai yang diinginkan pembeli. Jika tidak sesuai dan pembeli membatalkan, pembeli tidak disebut ingkar janji. Disinilah bank berhak mendapat keuntungan, karena dia murni melakukan jual beli dan bukan lembaga pembiayaan. Sejak barang pesanan itu diterima bank, semua resiko barang menjadi tanggung jawab bank. Yang ketiga, objek jual beli akad murabahah. Syarat objek jual beli akad murabahah yang harus dipenuhi. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan adalah barang halal, maka semua barang yang diharamkan oleh Allah tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli. Karena barang tersebut dapat menyebabkan manusia bermaksiat atau melanggar larangan Allah. Kemudian yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan. Misalnya, jual beli barang yang kadaluarsa. Kemudian yang ketiga, barang tersebut dimiliki oleh penjual, jual beli atas barang yang tidak dimiliki oleh penjual adalah tidak sah. Karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. 4. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan, atau barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian atau gharar, yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan. Di sini, barangnya maksudnya adalah semisal kita membeli anak sapi yang masih dalam kandungan, dan kita sudah membelinya, sedangkan kita tidak tahu nanti ketika anak sapi itu lahir kira-kira kondisi fisiknya akan bagus atau tidak, karena hal tersebut tergantung oleh prediksi di masa depan. Nah, pada akad murabahah hal tersebut tidak diperbolehkan. Yang kelima, barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasikan oleh pembeli sehingga tidak ada gahar atau ketidakpastian. Sekali lagi dijelaskan pada akad murabahah di sini, semuanya harus jelas, mulai dari kuantitas, kemudian spesifik bentuk barang yang akan dijual belikan. Karena pada akad murabahah tidak boleh ada kayak sangkut pautnya barang tersebut dengan keadaan di masa depan. Yang keenam, barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada gahar. Apabila suatu barang dapat dikuantifisir atau ditakar atau ditimbang, maka atas barang yang diperjualbelikan harus dikuantifisir terlebih dahulu agar tidak timbul ketidakpastian atau gahar.
apabila kita membeli suatu barang yang semisal itu dalam perhitungannya itu tidak global, atau itu biasanya bisa kita membelinya ditimbang atau ditakar atau ditafsir, dalam akad murabahah harus benar-benar diketahui berapa kira-kira berat per kilonya, karena di sini bukan gahar, karena di sini akad murabahah semuanya harus jelas, mulai dari kuantitas, manfaatnya, spesifiknya. Beda halnya dengan gahar. Kemudian yang ketujuh, harga barang tersebut jelas harga atas barang yang diperjualbelikan, diketahui oleh pembeli dan penjual. Berikut cara pembayarannya, tunai atau tangguh, sehingga jelas dan tidak ada gahar. Untuk harga dan sistem jual belinya pun antara penjual dan pembeli juga harus jelas. Kira-kira bank itu memberikan harga kepada nasabah itu berapa, dan kira-kira nasabah akan menyicil setiap bulannya itu kira-kira berapa, dan DP-nya pun harus disepakati kira-kira berapa. Kemudian yang terakhir, barang yang diakadkan ada di tangan penjual barang dagangan yang tidak berada di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian atau gahar. Hakim bin Hizam berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli barang dagangan, apakah yang halal dan apa pula yang haram daripadanya untukku." Apapun barang yang diakadkan harus berada di tangan penjual dahulu, walaupun si penjual ini nanti akan mengambil dari supplier atau mengambil dari pihak lain. Apapun bentuk barangnya, barang tersebut harus diberikan ke tangan bank dulu atau si penjual. Baru ketika sudah tahu kondisinya, barang tersebut baru akan dikirimkan oleh si pembeli. Selanjutnya, poin keempat, PSAK 102 mengenai akad murabahah. PSAK 102, akuntansi murabahah, mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. PSAK 102 diterapkan untuk A. Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli. Dan B. Pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Pengakuan dan pengukuran investasi akad murabahah. Pengakuan pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Selisih antara harga beli dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tanggungan. Biaya perolehan, sebagaimana dimaksud di atas, meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai aset murabahah atau persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai. Biaya pembelian, sebagaimana dimaksud di atas, meliputi harga pembelian, bea masuk, dan pajak lainnya, kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh bank kepada kantor pajak. Biaya pengangkutan, pengamanan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang. Jadi, bahan dan jasa, diskon dengan trade diskon atau rabat, dan pos-pos lainnya yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut. A. Jika murabahah pesanan mengikat, maka 1. Dinilai sebesar biaya perolehan, dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak,
atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. B. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka 1. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah, dan 2. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Diskon pembelian akad murabahah. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak bank. Diskon pembeli aset murabahah diakui sebagai A. Pengurang biaya perolehan aset murabahah jika terjadi sebelum akad murabahah. B. Kewajiban kepada nasabah jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak nasabah. C. Tambahan keuntungan murabahah jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual. Atau D. Pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad. Selanjutnya, piutang murabahah. Piutang murabahah adalah tagihan yang timbul dari transaksi perjanjian jual beli antara bank dan nasabah bank, di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin, laba, atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang murabahah. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra akun piutang murabahah. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang kontra akun utang murabahah. Keuntungan murabahah. Pengakuan keuntungan murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang atau al-tujar, yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan urf atau kebiasaan yang berlaku di kalangan para pedagang. 1. Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini diterapkan untuk murabahah ditangguh di mana resiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil. 2. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini diterapkan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga. 3. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi murabahah tangguh di mana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik metode ini jarang dipakai karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya. Potongan dan pelunasan piutang murabahah. Potongan pelunasan piutang murabahah
yang diberikan kepada nasabah yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut. A. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Atau B. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari nasabah dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada nasabah. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut. A. Jika disebabkan oleh nasabah yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. B. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran nasabah, maka diakui sebagai beban. Selanjutnya, yang terakhir, uang muka dan denda murabahah. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut. A. Uang muka diakui sebagai uang muka pada pembelian sebesar jumlah yang diterima. B. Jika barang jadi dibeli oleh nasabah, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang merupakan bagian pokok. C. Jika barang batal dibeli oleh nasabah, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Denda dikenakan jika nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Oleh karena itu, Bank Syariah boleh menarik denda keterlambatan dari nasabah atau debitur dalam akad jual beli murabahah. Syaratnya adalah nasabah atau debitur tersebut mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Denda seperti ini adalah sanksi yang dibolehkan. Jadi untuk denda saat pembayaran murabahah itu boleh diberlakukan apabila si debitur atau nasabah melakukan kesalahan secara disengaja. Mungkin dia membayarnya menunda-nunda atau sengaja dilupakan, itu boleh dimintakan denda. Tadi penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan dari akad murabahah adalah murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh atau biasanya yang kita kenal dengan BI muajal. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjualan secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pertukaran barang dengan barang terlebih dahulu harus memperhatikan apakah barang tersebut merupakan barang ribawi atau bukan. Harga tidak boleh berubah sepanjang akad. Kalau terjadi kesulitan barang, dapat dilakukan restrukturisasi, dan kalau tidak membayar karena suatu hal yang telah ditentukan, maka tidak akan dikenakan denda, kecuali apabila nasabah melakukan kesalahan secara disengaja. Sedangkan denda yang diperoleh tersebut akan dianggap sebagai dana kebajikan. Sedangkan pembayaran uang muka juga diperbolehkan. Ada beberapa jenis akad murabahah. Seluruhnya halal asalkan memenuhi rukun dan ketentuan syariah. Untuk biaya yang terkait dengan aset murabahah boleh diperhitungkan sebagai beban asalkan itu adalah biaya langsung atau biaya tidak langsung yang memberi nilai tambahan pada aset murabahah. Pelaksanaan akuntansi untuk murabahah diatur dalam PSAK 100/02. Selanjutnya, saya akan memberikan sedikit motivasi untuk teman-teman.
Pada tahun ini, virus pandemi corona tidak terasa sudah memakan banyak korban jiwa. Bahkan, bukan hanya korban jiwa. Kegiatan aktivitas biasa yang kita lakukan menjadi terhambat dikarenakan pandemi corona ini. Sebagai peserta didik, kita terbiasa melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Tetapi, di masa pandemi ini, kita tidak melakukan hal tersebut. Hal ini sangat berdampak bagi guru maupun peserta didik. Akan tetapi, hal tersebut tidak menutup kemungkinan kita untuk senantiasa selalu mencari ilmu dan menggali hal baru untuk menjadi diri kita yang lebih baik. Mungkin saat ini dalam dunia pembelajaran ataupun kegiatan aktivitas lainnya dibatasi, akan tetapi sudah banyak media serta protokol-protokol kesehatan yang sudah diterapkan yang bisa kita gunakan sehari-hari. Oleh karena itu, walaupun kita terjangkit virus, tetapi untuk menjadi lebih baik itu bukanlah suatu penghambat. Terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan kita. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Semoga video dan materi yang saya sampaikan dapat membantu belajar rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.